Yang namanya bisnis itu kan nggak selalu kita ada di atas terus ya gitu kan. Pasti kan kita ada sempat kegulung ombaknya mungkin gitu. Tapi gimana caranya kan kita menerjang ombaknya supaya kita bisa balik-balik lagi stabil gitu. Lanjutnya teman-teman media mungkin boleh kasih jalan keluarnya ya, tidak terhalang di sini. Oke, next. Yuk lanjut, yang mau antri ya dari belakang ya. Ini kan 1000 roti ca, jadi kalau misalnya yang hadir di sini lebih dari 1000, kita mohon maaf banget kalau ada teman-teman yang tidak berkesempatan untuk memperoleh roti ca. Ini kalian lagi buka masker loh teman-teman nih, beruntung banget nih kalau misalnya udah datang ke depan ya kan, biasanya lagi nggak pakai masker. Oke, Bia boleh, Tri boleh, silakan naik aja langsung. Rame-rame nyanyi. Apa? Mau mulai usaha dengan berbagi roti tadi. Iya, kita kan memang utamakan itu sedekah ya. Ya mudah-mudahan dengan bersedekah bisa lancar, bisa baik untuk kedepannya. Mas Arya, bisnisnya semakin banyak bertambah, semakin luas. Ini jadi kayak kedepannya buat investasi atau tabungan masa depan nggak sih? Jadi kalau dibilang ya bisa dibilang inflasi ya, tabungan untuk masa depan. Ya apa ya namanya pekerjaan kan, namanya bekerja apa aja dilakukan lah, yang penting halal lah gitu. Sebenarnya kalau bertambah sebenarnya enggak, ini kan sebenarnya dari Marotti yang dulu ya, cuman kita Marotti yang dulu pun juga tetap berjalan gitu. Cuman ini perbaruannya lah gitu. Transformasinya dari yang lama jadi ya baru terjalankan sekarang. Itu artinya sama roti itu ganti brand lagi atau gimana? Jadi ada dua brand atau? Yang lama tetap dijalankan sama temen ya. Yang lama tetap dijalankan sama teman, saya yang kesini. Mas Arya tapi punya bisnis klinik juga nggak sih akhir-akhir ini? Enggak. Iya. Memang klinik ada kan, ini bukan baru kan? Itu baru juga apa gimana? Sebenarnya saya yang baru gabung. Oh baru. Jadi kebetulan sahabat saya di Pekanbaru memang sudah ada dari 2016 akhir ya, kalau nggak salah. Jadi kebetulan sudah lama sekali nggak ketemu, pas lagi pas lagi main ke Jakarta, akhirnya diajak bergabung ke sana. Kenapa? Ya itu kan sebenarnya kesehatan. Jadi kita kan juga perlu menjaga kesehatan tubuh kita ya, gitu. Apalagi merawat apa yang udah diberikan sama Allah ini kan pasti harus dijaga gitu. Semua ini kan titipan. Dari atas sampai bawah ini yang saya pakai pun ini semuanya sampai kulit saya, ginjal saya semuanya titipan gitu. Makanya jangan ada yang jual ginjal. Kalau nggak ada duit jangan jual ginjal juga. Semua itu titipan. Jadi harus dijaga, harus dirawat gitu loh. Tapi bisnisnya paling banyak di makanan nggak sih, kuliner kayaknya ya? Jadi bisa. Iya kuliner. Karena tadi kan Bang Ferry udah sempat bilang kan, karena karena saya doyan makan. Karena doyan makan jadinya dan di prinsip saya itu setiap orang butuh makan, setiap orang butuh minum. Bisa makan tapi bisa masak juga nggak sih Arya? Saya bisa masak, bisa dikit lah, masak air. bisa saya masak bisa beneran bisa masak. Ada masak apa? Wah, aduh, Masak apa? penyebutannya banyak, beneran bisa masak gua. Iya, masak apa? Apa? Masak apa? Sop bisa, mau masak apa, tumis apa bisa, bener. Karena kalau udah saya diet, itu saya masak sendiri pasti. Menunya pasti beda. Apa yang saya buat belum tentu orang yang bisa masak itu bisa buat. Menu diet saya sendiri ya. Menunya apa? Banyak sih, saya biasanya selalu ayam dadanya tuh saya selalu pakai. Kalau nggak saya pakai ikan. Kalau nggak saya pakai daging gitu kan. Kalau nggak ada ikan yang bisa saya beli itu ikan sisimo. Kalau nggak salah itu omeganya, proteinnya tinggi sekali. Bahkan ya dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain itu bagus. Padahal ikannya kecil kayak ikan asin. Banyak lah.
Karena jadi jaga pola makan apa dia atau enggak? Bulan ini sih sebenarnya enggak ya. Bulan ini sebenarnya enggak, mungkin bulan kemarin sorry. Kalau Desember ya lagi mau jalan lagi. Mau lagi apa? Ya biar inilah biar seimbang lah. Jadi nggak diet terus. Kalau diet terus kan kadang makanannya harus dijaga, kepingin makan yang ini, aduh. Ya sebulan lah. Sebulan makan enak, sebulan kita diet pun juga makannya enak gitu. Karena banyak yang salah. Banyak orang yang salah tangkap mengenai diet sebenarnya sih. Diet itu ngurangin makan, diet itu nggak makan, sebenarnya bukan itu gitu. Berat badan turun nggak Mas? Sebenarnya yang saya tuju itu bukan berat badan, tapi kadar lemak di dalam tubuh itu yang harus perhatikan sebenarnya. Karena kalau nurunin berat badan, kalian gak usah makan sehari, berat badan kalian juga turun. Ada makanan favorit apa sih sebenarnya? Saya itu makanan favorit ada gudeg, ada sate, Ada warung nasi yang, kuning. Ada warung yang langganan kamu sih dari kecil atau warteg atau apa? Di Bali sih, kalau dari kecil di Bali itu ada. Dulu itu ada sate, ada nasi goreng, dan ada nasi kuning yang rasanya saya belum menemukan lagi yang begitu gitu. Ada di Bali, cuman saya nggak tahu itu masih jual. Kalau yang sate masih, kalau nggak salah digantikan anaknya. Nggak tahu kalau bapaknya yang dulu itu masih ada apa enggak. Cuman ya mudah-mudahan Allah masih berikan umur yang panjang. Cuman setahu saya ayah saya kemarin bilang itu katanya anaknya yang gantiin yang sate. Cuman kalau yang nasi kuning sama yang nasi goreng, kalau nggak salah saya sih kalau setiap pulang tuh nggak pernah nemuin ya. Mas Arya ke depannya bakal mau mulai bisnis lagi nggak yang mau dicapai tahun depan? Ada sih, saya yang pengen banget tuh, saya pengen punya tempat makan. Sejauh ini kan jatuhnya kafe ya. Ini memang tempat makan gitu loh. Kalian kalau kayak misalkan kalian ke Jogja atau ke Semarang kan biasa mampir tuh rumah makan gitu. Ini memang pengen. Padahal enggak, saya kepengin punya tempat gudeg ya. Saya kepengin punya tempat gudeg ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran lah. Sama saya tuh dari dulu pengen punya warung mie ayam, warung mie. Udah lihat tempat nggak? masakan Nusantara gitu kayak karya gitu. Oh iya benar. Karena kan kalau dari Muala sendiri kan kita konsepinnya memang makanan Nusantara kan, dari pisang pertama, pisang sambal dari Sulawesi, yang dimana memang sebenarnya kan pisang sambal itu nggak terlalu familiar di telinga masyarakat, khususnya kita nyobain pisang goreng pakai sambal itu kalau misalkan kita biasanya makannya kan di tempat orang makan Sulawesi biasanya kan, orang makan Manado disediain biasanya gitu. Nah kemarin itu kebetulan Ari Kriting juga dari Sulawesi, istrinya Indah juga dari Sulawesi, dari Makassar, Ari dari Bau-Bau, Wakatobi. Jadinya kita angkat itu deh supaya orang itu tahu kalau ini nih makanan daerah ini dan ini tuh enak loh gitu loh. Sekarang di Muala juga ada sukun. Nanti bakal ada variasi-variasi baru sih, varian-varian baru juga pastinya. Karya kan bisnis juga banyak, keuntungan juga banyak dong pastinya. Amin ya Allah. Reward apa sih yang didapat gitu dari untuk diri buat karya? Contoh kalau Prilly kan beli rumah untuk rewardnya gitu. Kalau karya apa sih? Prilly Latuconsina. Iya. Oh, Self reward buat Arya. Iya. Ada keinginan apa gitu? Ada berbisnis mobil atau beli helikopter enggak sih atau memperluas bisnis gitu? Kalau memperluas bisnis sih pasti. Kalau dibilang mobil sebenarnya saya itu suka, tapi kalau ada yang lebih yang utama pasti yang utama sih saya sih. Karena menurut saya udah ada memang mobil yang dari kecil saya suka gitu. Udah ada, terus motor juga udah ada gitu. Jadi kalau untuk beli-beli yang begitu sih enggak sih, self rewardnya lebih ke ya gimana saya bisa menabung untuk masa depan anak saya, itu aja sih. Masa depan anak juga gimana tuh Pak Karya? Iya untuk anak dan istri ya memang kan itu memang atas nama mereka kan saya tuh yang atas nama pribadi cuman mobil sih. Semuanya atas nama istri dan anak. Sudah menempati rumah baru, sudah jadi rumahnya. Ya alhamdulillah, disyukuri. Kalian ngomongin rumah ini pajak nanti nih. Suasananya gimana? Mungkin ada perbedaan. Apa? Ada perbedaan nggak sih sama rumah lama? Ada lah pasti ya. Kalau yang lama kan lama, kalau yang baru nih. Enggak Mas, tapi Enggak, untuk ukurannya lebih besar atau gimana sih? Mas Arya?
Iya, Mana ya mas? iya betul. Berapa miliar sih mas kalau boleh tahu harganya? Enggak lah, enggak lah. Mas, Kalau lebih besar, ya lebih besar dari yang baru. Kalau tanaman, ya karena kan memang seneng yang hijau lah, seneng yang hijau-hijau. Terus memang konsepnya kan farmhouse. Farm kan kebun ya, sawah ya. Jadi masa konsepnya Ini mas. Yang suka tanaman tuh kakak atau istri? dua-duanya suka. itu setiap lantai ada tanamannya apa gimana mas? Lantai 2 ada, lantai 1 ada. Depan ada, belakang ada, di tengah juga ada. Beneran ada. Kita hidupnya di hutan. Mas boleh tahu daerah mana sih mas? Apa? Daerah situ lah. Pinggiran. Saya pinggiran aja. Tapi semuanya barang-barang furniture udah di lengkapin semua apa gimana? Furnitur ya bisa dibilang kalau untuk bagian rumahnya sudah ya 80% lah. Masih ada mungkin ada beberapa perintilan-perintilan. Kalau untuk kantor saya yang di sebelah masih dalam proses kalau kantor. Tinggalin tapi rumahnya baru punya. Udah. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 7 besok 1 bulan kalau nggak salah. Ini juga ada syukuran mungkin di rumah. Ada syukuran. pengajian gitu. Setiap hari saya syukurin. Alhamdulillah. Syukurin lah. Arya berapa lantai emang? Apa? Rumahnya. Saya 2 lantai tapi ke bawah. Basement. Konsep emang basement. Arya tapi 2 lantai, lebih 2 milih lantai. di pinggiran Jakarta. Kenapa Ap- nggak di Jakarta aja lebih mudah? Akses untuk pekerjaan. Ya sebenarnya Jakarta juga. Sebenarnya Jakarta, cuman Jakarta pinggir lah. Nggak Masih jauh dari Jakarta rumah juga. Yang lama nggak sih? Kenapa? Nggak jauh dari rumah yang lama nggak sih? Nggak jauh dari rumah yang lama. Mas ini artinya impiannya tercapai, terwujud di tahun ini. Merasa bangga nggak sih? Udah punya bisnis, punya rumah, apa gimana? Berada di Saya kalau ngomongin bangga takut ya, tapi lebih bersyukur sih. Soalnya kadang kata bangga itu tipis sama jumawa ya kalau menurut saya ya. Takutnya nanti ya, mensyukuri rezeki. takutnya minggirnya ke sana gitu. Saya lebih ke bersyukur sih, dikasih banyak kesempatan, dikasih Allah rezeki gitu kan. Jadinya kan maksudnya yang saya dapatkan ini kan juga titipan gitu loh. Ya nggak serta-merta itu semuanya itu milik saya gitu. Ya pastinya ada kelebihan rezeki, harus kita bagi juga rezekinya kepada yang memang membutuhkan. Berkah ikatan cinta ya mas. Berkah ikatan cinta, berkah semuanya. Mas Arya, ini kan udah pernah nggak sih alami kebangkrutan rugi? Karena kan proses orang berbisnis kan pasti. Oh iya pasti lah, Itu gimana tuh, pernah nggak? pastilah. Saya di 14 sih kalau nggak salah, atau 14 kalau nggak salah pernah kok sama temen punya lokal brand gitu, baju gitu. Kita tutup. Terus yang namanya bisnis itu kan nggak selalu kita ada di atas terus ya gitu kan. Pasti kan kita ada sempat kegulung ombaknya mungkin gitu. Tapi gimana caranya kan kita nerjang ombaknya supaya kita bisa balik-balik lagi stabil gitu. Tapi yang bikin mantap berbisnis di tengah pandemi apa sih mas? Yakin gitu? Buka ini, buka cabang, buka lagi yang baru. Atau mikirnya satu aja difokusin atau gimana prinsipnya mas? Oh enggak sih, kalau saya kan memang pingin berdagang itu karena ngikutin Rasulullah kan berdagang gitu. Jadi Rasulullah pun juga berdagang pada saat perang. Maksudnya pada saat perang itu pun juga bukan berdagang, bukan waktu perang berdagang ya gitu loh. Maksudnya dalam kesibukan perang pun gitu loh. Itu kan pasti bisnis-bisnisnya atau dagang-dagangannya kan juga pasti masih berjalan gitu. Ya, ini kan pandemi ini kan juga Allah yang kasih. Ya kita percaya aja dengan Allah kalau memang niatan kita baik, memang di samping membuka usaha buat saya dan partner juga kan membuka peluang usaha buat teman-teman yang ingin bekerja gitu kan. Karena kan pandemi ini kan kita tahu banyak yang dirumahkan. Mungkin memang banyak yang membutuhkan pekerjaan ya, kita nggak tahu, mungkin mereka punya keluarga yang memang nggak bisa bekerja gitu. Mungkin dengan hadirnya saya membuka tempat-tempat kayak begini bisa membantu mereka untuk bisa mencari nafkah kan. Tapi kan ini udah penghujung tahun gitu. Mungkin Karya sama keluarga udah punya planning buat
tahun baru kemana gitu? Nggak ada planning. Saya mah orangnya nggak pernah memplanningkan untuk liburan begitu. Kalau dikasih libur ya ayo, mau jalan kemana, kalau mau di rumah tiduran ya tiduran, kalau mau kemana pegel ya Maya. Tapi memaknai tahun ini seperti apa sih Kak? Kan juga banyak istilahnya seperti musibah. Apalagi kemarin juga ada Oh iya, ada meletus ya. seperti apa sih komennya? Ya yang ya alam itu memang yang namanya musibah itu kan semuanya sudah suratan Allah. Kita lahir, kita meninggal itu memang sudah ada waktunya gitu. Jadi ya banyak berbenah diri lah pastinya. Banyak berbenah diri dan ya semoga Allah selalu berikan kesehatan, umur yang panjang untuk teman-teman yang sedang terkena musibah tersebut. Tetap bisa supaya mereka bisa survive, supaya cepat bisa survive gitu, dan semoga ya cepat selesai lah. Mungkin kayak yang Semeru ya terakhir ya. Semeru semoga tidak berlanjut. Terus sempat ada banjir bandang juga di Malang ya, di Batu ya kalau nggak salah ya. Ya mudah-mudahan tidak berlanjut lah, tidak berlanjut berlebihan dan memakan korban. Ini kan di akhir tahun nanti akan di jalan tol akan diadakan ganjil genap untuk menghindari kejadian COVID ini. Seperti apa sih pendapat kamu sendiri? Setuju nggak akan hal itu? Sebenarnya kalau dibilang setuju nggak setuju, kalau misalkan saya nggak setuju, tapi kalau pemerintah udah ketok palu kan otomatis kita harus ngikutin. Sebagai warga negara yang baik, sebagai umat Islam yang baik, memang kan ya kita harus mengikuti pemimpin kita gitu. Tapi mungkin alangkah baiknya kebijakan itu memang harus bukan dijalankan, tapi ditinjau memang pas atau tidak gitu. Kalau memang pas ya monggo silakan gitu. Tapi kalau memang tidak, coba mungkin ada kebijakan lain mungkin gitu. Oke, mungkin greeting ucapan tahun baru. Mau pasir nggak? Nanti dia kayak bingung nyari pasir kayak. Berdiri aja, mau berdiri. Ayo, ucapan tahun baru dong. Arya, sinetronnya ini dulu greeting tahun baru mungkin dari baru dulu greeting tahun baru. Apa? Greeting tahun baru. Ya Allah, ikatan cinta. Ya. Arya. Ada selain maksudnya selain sekarang selain mungkin Belepotan dulu. selain kesuksesan kamu di entertain segala macam, ini kan ada masalah juga misalnya kamu masalah rumah tangga segala macam, itu menjadi ujian kamu juga nggak sih sebenarnya? Masalah rumah tangga dari mana? Enggak, maksudnya ini mungkin biar klarifikasi kamu juga gitu loh. Udah kalau keluarga nggak usah di inilah ya. Greeting. kapan syuting di Puncak? Nah itu dia tuh kalau tahun baru. Coba tanyakan kepada pihak MNC Picture ya, atau Bu Dini mungkin. Bu Dini. Tahun baru kemarin aja saya sampai 2:30 pagi. Tapi banyak yang pulang. Saya doang begitu. Saya doang kayak yang susah dapat libur nih. Kasih itu peran utama ini. Lah semuanya peran utama juga di situ. Nggak cuma saya. Ayo tolong greeting dulu, greeting. Oke, greeting dulu. Ada terus setuju soalnya. Live Instagram ya? Instagram nih. Apa live TikTok nih? Udah. Apa greeting apa nih? Greeting apa nih? Tahun baru dari kalian sama Kak. Tahun baru 2022. Oh iya, buat teman-teman semuanya menyambut Januari. Semoga tahun depan bisa lebih baik daripada sekarang. Semoga Allah berikan keberkahan juga di tahun besok, tahun depan. Pandemi cepat selesai, kita cepat bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali semuanya dari segala sektor, segala lini. Dan yang pastinya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin.